Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rania Viva, mahasiswa 2A dari Universitas STKIP PGRI Bangkalan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang asas dan prinsip belajar dan pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, belajar dan pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mari kita simak bersama-sama bagaimana asas dan prinsip belajar dan pembelajaran dapat membantu kita dalam memperoleh ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang bermanfaat. Saya harap video ini akan memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam tentang asas dan prinsip belajar dan pembelajaran dan membantu kalian dalam perjalanan pendidikan kalian. Jadi mari kita mulai. Yang pertama, prinsip belajar dan pembelajaran. Menurut Gestalt, prinsip belajar adalah transfer belajar antara pendidik dan peserta didik melalui proses interaksi belajar mengajar yang berkesinambungan. Hal ini diharapkan dapat membantu peserta didik menghadapi permasalahan dengan sendirinya melalui teori dan pengalaman yang diterima. Rohman Natawijaya menyatakan bahwa terdapat 7 prinsip belajar yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu prinsip efek kepuasan. Jika suatu respon menghasilkan efek jembatan yang memuaskan, maka hubungan stimulus-respon akan semakin kuat. Sebaliknya, semakin kita memuaskan efek yang dicapai respon, maka semakin lemah pula hubungan yang terjadi antara stimulus-respon. Contohnya seperti jika seorang siswa merasa senang dan bangga karena berhasil menjawab soal ujian dengan baik, maka hubungan antara siswa dan materi pelajaran tersebut akan semakin kuat. Yang kedua, prinsip pengulangan, yaitu hubungan antara stimulus dan respon akan semakin erat jika sering dilatih dan akan semakin berkurang apabila jarang atau pernah dilatih. Contohnya seperti seorang peserta didik yang rajin membaca buku teks setiap hari akan semakin familiar dengan materi dan memperoleh pemahaman yang lebih baik. Yang ketiga, prinsip kesiapan. Kesiapan merujuk pada asumsi bahwa kepuasan organisme berasal dari pengguna pengantar yang menimbulkan kecenderungan yang mendorong organisme untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Contohnya seperti seorang siswa yang sudah siap secara psikologis untuk belajar akan lebih mudah untuk memperoleh pemahaman yang baru. Yang keempat, ada prinsip kesan pertama, yaitu pendekatan pendidik pada awal pembelajaran sangat penting untuk menarik perhatian peserta didik. Contohnya seperti seorang guru yang memulai pelajaran dengan memperkenalkan topik yang menarik akan membuat peserta didik lebih tertarik dan bersemangat dalam mempelajari topik tersebut. Yang kelima, prinsip makna yang dalam. Makna yang dalam akan membantu dalam proses pembelajaran. Semakin jelas makna hubungan suatu pembelajaran, maka semakin efektif suatu yang dipelajari. Contohnya seperti jika seorang siswa memahami makna dari setiap konsep pembelajaran, maka ia akan lebih mudah untuk mengingat atau menerapkannya. Selanjutnya ada prinsip bahan baru. Dalam proses pembelajaran diperlukan bahan baru untuk menambah wawasan atau pengalaman peserta didik. Contohnya seperti seorang guru yang memperkenalkan bahan baru secara teratur akan membantu peserta didik mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru. Yang ketujuh, prinsip gabungan. Prinsip efek kepuasan dan prinsip pengulangan. Prinsip ini menjelaskan bahwa semakin sering seseorang dilatih dalam merespon suatu stimulus, maka hubungan antara stimulus dan respon akan semakin kuat dan bertambah erat. Sebaliknya, jika jarang atau bahkan tidak pernah dilatih, hubungan tersebut akan semakin lemah dan berkurang. Contohnya seperti jika ada seorang siswa sering dilatih dalam menjawab soal matematika, maka kemampuannya dalam menyelesaikan soal matematika akan semakin baik dan cepat. Namun jika ia jarang berlatih, maka kemampuannya dalam menyelesaikan soal matematika akan semakin menurun. Pengertian asas-asas belajar dan pembelajaran. Menurut definisi, asas adalah hukum dasar atau suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar. Sedangkan prinsip adalah asas atau dasar yang dijadikan pokok berpikir, bertindak, dan sebagainya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 ayat 20, pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik
dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dan terdapat dua prinsip belajar yang sangat penting, yaitu yang pertama, ada kegiatan pembelajaran harus dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antara para peserta didik, guru, atau lingkungan, atau sumber belajar lainnya, dan dalam rangka mencapai kompetensi dasar. Contohnya seperti dalam pembelajaran matematika. Para peserta didik harus mempraktikkan konsep dan teori matematika dengan melakukan latihan soal, diskusi bersama teman, atau interaksi dengan guru. Yang kedua, kegiatan belajar hanya akan berhasil jika peserta didik belajar secara aktif dan mengalami sendiri proses belajar tersebut. Sebagai contoh, seperti ketika sedang belajar bahasa Inggris, peserta didik harus berbicara dan menggunakan bahasa tersebut dengan aktif, atau membaca buku, atau menulis surat, dan berinteraksi dengan orang yang fasih berbahasa Inggris. Dengan cara ini, peserta didik akan lebih memahami dan mengingat materi pelajaran yang dipelajari. Macam-macam asas pembelajaran. 1. Peragaan. Dalam kegiatan belajar mengajar, peragaan merupakan suatu cara yang dilakukan oleh guru untuk memberikan kejelasan secara realita terhadap pesan yang disampaikan agar dapat dimengerti dan dipahami oleh para siswa. Asas-asas peragaan yang diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar mencakup penggunaan bermacam-macam alat peraga, ragam pembelajaran, dan dengan pembuatan dan percobaan pembuatan poster-poster atau ruangan eksposisi dan karya wisata. Contohnya, penerapan asas peragaan dalam pembelajaran adalah ketika guru mengajarkan tentang proses fotosintesis pada tanaman dan menggunakan berbagai alat peraga seperti model tanaman, atau cahaya, atau karbon dioksida, dan air untuk memperlibatkan bagaimana proses tersebut terjadi. Selain itu, guru juga bisa membuat poster-poster yang menjelaskan tentang proses fotosintesis atau membawa siswa ke taman untuk mengamati secara langsung proses fotosintesis pada tanaman di alam. Yang kedua, minat dan perhatian. Dalam kegiatan belajar mengajar, minat dan perhatian siswa sangat penting untuk mencapai hasil yang maksimal. Hal ini karena minat dan perhatian yang tinggi akan memotivasi siswa untuk lebih fokus dan giat dalam belajar. Oleh karena itu, sebagai guru perlu melakukan beberapa hal untuk membangkitkan minat dan perhatian siswa. Yang pertama, guru perlu menunjukkan pentingnya bahan pembelajaran yang disajikan bagi siswa. Misalnya, seperti guru dapat menjelaskan bagaimana materi pembelajaran tersebut akan berguna di kehidupan sehari-hari atau dalam pekerjaan di masa depan. Yang kedua, guru harus berusaha menghubungkan apa yang sudah diketahui siswa dengan bahan yang disajikan. Dengan membuat koneksi antara materi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa, mereka akan lebih mudah memahami dan memperhatikan materi pembelajaran. Yang ketiga, guru perlu merangsang siswa agar melakukan kompetensi belajar yang sehat, bukan hanya berfokus pada nilai atau hukuman. Dengan memberikan penghargaan atau pujian atas prestasi siswa yang dalam belajar, mereka akan lebih termotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan mereka. Yang terakhir, guru harus mengajar dengan persiapan yang baik, menggunakan media yang relevan, atau menghindari hal-hal yang tidak perlu. Selain itu, guru juga dapat mengadakan salingan sehat seperti istirahat atau aktivitas fisik ringan agar siswa tetap segar dan tidak mudah bosan selama proses pembelajaran. Contoh dari penerapan asas-asas minat dan perhatian dalam kegiatan belajar mengajar bisa dilihat dari penggunaan media pembelajaran yang menarik seperti video animasi, permainan edukatif, atau presentasi yang interaktif dan menarik. Hal ini akan membantu siswa lebih fokus dan tertarik dalam proses belajar hingga dapat mencapai hasil yang jauh lebih baik. Yang ketiga, motivasi. Motivasi merupakan hal yang penting dalam belajar karena dapat membantu meningkatkan semangat siswa untuk belajar dengan lebih baik. Ada dua macam motivasi, yaitu motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri siswa dan motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar diri siswa.
Berikut ini adalah ada beberapa macam motivasi yang dapat diberikan kepada siswa. Yang pertama, memberikan nilai atau angka yang baik untuk tugas atau ujian yang mereka kerjakan. Contohnya seperti misal memberikan nilai A atau 9 untuk tugas yang baik. Yang kedua, di sini ada memberikan hadiah kepada siswa yang berhasil mencapai tujuan tertentu. Contohnya seperti memberikan hadiah buku atau voucher belanja untuk seperti siswa yang berhasil mendapatkan nilai yang terbaik dalam kelas. Yang ketiga, membuat persaingan antara siswa dengan cara memberikan hadiah kepada siswa yang berhasil mencapai tujuan tertentu. Contohnya seperti memberikan hadiah kepada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas dengan paling cepat atau mendapatkan nilai terbaik dalam kelas. Yang keempat, memberikan tugas yang menantang untuk membuat siswa lebih termotivasi dalam belajar. Contohnya seperti memberikan tugas penelitian yang menuntut siswa untuk melakukan eksperimen atau wawancara. Yang kelima, ada memberikan pujian atas prestasi siswa yang telah dicapai. Contohnya seperti memberikan pujian kepada siswa yang telah berhasil menyelesaikan tugas dengan baik atau mendapatkan nilai terbaik dalam kelas. Yang keenam, ada memberikan teguran atau kecaman jika siswa tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Contohnya seperti memberi teguran jika siswa tidak mengerjakan tugas dengan baik atau terlambat mengumpulkan tugas. Yang ketujuh, ada memberikan celaan jika siswa melakukan pelanggaran tertentu yang merugikan orang lain. Contohnya seperti memberikan celaan jika siswa melakukan kecurangan saat ujian atau mengganggu teman dalam sekelas. Yang kedelapan, ada memberikan hukuman jika siswa melanggar aturan yang telah ditetapkan. Contohnya seperti memberikan hukuman seperti mengulang tugas atau menambah tugas jika siswa terlambat mengumpulkan tugas atau melanggar aturan dalam kelas. Dengan memberikan motivasi yang tepat, diharapkan siswa dapat lebih termotivasi dan belajar dan mencapai prestasi yang lebih baik. Yang keempat, ada apersepsi. Apersepsi merupakan proses penghubungan antara pengetahuan lama dengan yang baru pada saat belajar. Untuk memastikan proses apersepsi yang baik, guru dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, ada sebelum memulai pelajaran, guru dapat mencari titik tolak dengan mengajukan pertanyaan yang dapat menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa dengan pelajaran yang akan disampaikan. Contohnya seperti sebelum memulai pelajaran tentang binatang, guru dapat bertanya kepada siswa tentang binatang apa yang mereka ketahui. Yang kedua, ada dalam menjelaskan pelajaran. Guru dapat menggunakan teknik induktif yang dimulai dari contoh konkret, kemudian diarahkan dengan pemahaman yang lebih abstrak. Contohnya seperti ketika mengajarkan konsep pecahan, guru dapat memberikan contoh yang nyata dengan membagi satu apel menjadi 2, ataupun 3, ataupun 4 bagian. Setelah itu, siswa akan memahami konsep pecahan secara lebih abstrak. Yang kelima, ada korelasi dan konsentrasi. Untuk mencapai korelasi yang baik antara mata pelajaran dibutuhkan 3 tahapan, yaitu inisiasi, pengembangan, dan kulminasi. Yang pertama, tahap inisiasi. Dimulai dengan menentukan hubungan yang mungkin antara mata pelajaran. Sebagai contoh, dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan sejarah, guru dapat mengajarkan tentang sejarah peradaban manusia melalui karya sastra yang ada. Yang kedua, tahap pengembangan. Tahap pengembangan maksudnya tahap untuk mengembangkan hubungan tersebut. Dalam contoh di atas, bisa guru dapat memperkenalkan karya sastra yang berkaitan dengan peradaban tertentu dan membahas aspek sejarah yang terkait. Yang terakhir, ada tahap kulminasi. Tahap kulminasi adalah tahap akhir dan dalam perkembangan hubungan antar mata pelajaran. Pada tahap ini, guru dapat menunjukkan hasil akhir dari korelasi yang telah dilakukan, seperti menyajikan presentasi atau proyek yang mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai mata pelajaran. Yang keenam, ada kooperatif.
Model pembelajaran kooperatif yaitu suatu konsep pembelajaran yang melibatkan kerja kelompok di mana siswa saling berkolaborasi dalam mencapai tujuan pembelajaran bersama-sama. Keuntungan dari pembelajaran kooperatif antara lain hasil belajar lebih baik karena siswa saling membantu dalam memecahkan masalah dan memperoleh informasi dari rekan-rekan sekelompok. Pendapat yang dituangkan dalam kelompok dapat lebih meyakinkan dibandingkan dengan yang pendapat individu karena adanya diskusi dan tukar pikiran yang aktif, serta siswa dapat belajar untuk bekerja sama, mengembangkan rasa miliki terhadap kelompok, dan menghilangkan sikap egois. Contohnya seperti pembelajaran berbasis proyek di mana siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu dengan mempergunakan keterampilan dan pengetahuan yang telah dimilikinya. Penerapan asas dan prinsip belajar dan pembelajaran. Dalam proses belajar dan pembelajaran terdapat beberapa asas dan prinsip yang harus diterapkan agar proses belajar dapat berjalan dengan baik dan efektif. Yang pertama ada pembelajaran untuk belajar isyarat. Pembelajaran isyarat itu maksudnya pembelajaran yang melibatkan pengenalan simbol atau isyarat sebagai media belajar. Contohnya seperti pembelajaran huruf atau angka dalam bahasa dan matematika. Yang kedua, pembelajaran untuk stimulasi respon pembelajaran. Stimulasi respon ini maksudnya pembelajaran yang melibatkan rangsangan yang diberikan oleh guru untuk merangsang siswa memberikan respon atau tanggapan terhadap materi yang disajikan. Contohnya dengan memberikan pertanyaan atau tugas kepada siswa. Yang ketiga, pembelajaran untuk belajar rangkaian. Pembelajaran rangkaian seperti melibatkan pembelajaran secara berurutan atau bertahap, dimulai dari materi yang lebih mudah hingga materi yang lebih sulit. Contohnya seperti dalam pembelajaran matematika, dimulai dari operasi penjumlahan hingga operasi pembagian. Yang keempat, pembelajaran untuk belajar asosiasi verbal. Pembelajaran yang melibatkan pengguna kata atau kalimat untuk membentuk hubungan antara konsep atau ide. Contohnya seperti pembelajaran kosakata dalam bahasa asing. Yang kelima ada pembelajaran untuk belajar diskriminasi, yaitu melibatkan pengenalan perbedaan antara konsep dan objek yang serupa. Contohnya seperti membedakan antara persegi dan mana yang persegi panjang. Yang keenam, pembelajaran untuk belajar konsep. Pembelajaran untuk belajar konsep yaitu melibatkan pengenalan dan pemahaman konsep atau prinsip yang mendasari materi pembelajaran. Contohnya seperti konsep matematika, seperti bilangan prima dan faktorisasi. Yang ketujuh, pembelajaran untuk belajar aturan. Maksudnya melibatkan pengenalan dan pemahaman aturan atau prosedur yang berlaku dalam suatu bidang. Contohnya seperti aturan dalam penulisan tata bahasa atau tata tertib kelas. Yang kedelapan, pembelajaran untuk belajar memecahkan masalah, yaitu pembelajaran yang melibatkan pengembangan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Contohnya seperti pembelajaran dalam bidang sains dan matematika yang melibatkan pemecahan masalah. Terima kasih telah menyimak presentasi mengenai asas dan prinsip belajar dan pembelajaran. Semoga materi yang telah disampaikan dapat membantu dan memberikan wawasan baru bagi para penonton. Dalam dunia pendidikan, penerapan asas dan prinsip belajar dan pembelajaran merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Dengan memahami prinsip-prinsip tersebut, diharapkan para pendidik dapat mengembangkan metode pembelajaran yang efektif dan efisien. Jangan lupa untuk terus memperdalam pemahaman mengenai asas dan prinsip belajar dan pembelajaran, serta terus berinovasi dalam mengembangkan metode pembelajaran yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.